Baik, langsung saja kita akan dengarkan bagaimana pendapat Mas Hariko mengenai hal ini. Kalau mereka yang mengajukan merek Citayam Fashion Week ini kan Mas Hariko mengatakan bahwa tujuannya adalah ingin melindungi merek ini. Tapi kemudian publik ini mengcounternya dengan mengatakan bahwa ini mas serakah begitu. Mas Hariko bagaimana melihatnya? Iya, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau kita lihat awalnya memang itu berawal dari anak-anak bermain di duku atas. Nah, kelebihan anak-anak sekarang memang mereka punya handphone dan di handphone itu ada kamera dan di kamera itu ada fitur live. Jadi cara pandang anak-anak Citayam, anak-anak Bojonggede atau anak-anak dari luar Jakarta yang datang ke lokasi itu tentang audien itu sebetulnya bukan yang hadir di duku atas saja, tapi audien di kepala mereka itu adalah orang-orang yang berkomentar di media sosial. Nah, lokasi itu memang menarik ya. Jadi bisa dikatakan terjadi kolaborasi, terjadi gotong royong dalam mempromosikan acara fashion di situ. Jadi yang saya lihat yang banyak itu di TikTok ya. Karena di TikTok itu ada istilahnya LKS ya, like, comment, and share. Jadi para pengguna untuk mendapatkan like yang banyak atau bisa FYP, mereka juga harus melike postingan orang lain. Nah, di lokasi itu memang karena ruangan terbuka, maka kamera apapun itu akan bagus tampilannya karena pencahayaannya alami, apalagi kalau sore dan malam. Jadi menariknya di situ kalau kita orang sedang berjalan, kemudian kita videokan, kemudian kita tarik ke atas ke gedung-gedung itu, kemudian transisinya cepat ke orang yang sedang berjalan, itu videonya sangat bagus sekali. Dan memang video yang disukai di media sosial itu yang bergerak dan transisinya cepat. Nah itu anak-anak kita, ini memang anak-anak ini bisa melakukan itu, apalagi aplikasi-aplikasi editing itu tersedia di berbagai macam platform itu. Dan menariknya memang anak-anak ini bedanya dengan generasi terdahulu. Kalau generasi terdahulu itu jaim atau malu di depan kamera, ini justru justru kamera itu yang takut sama mereka gitu loh. Jadi kalau kita lihat di fitur handphone anak-anak itu salah satu fitur yang paling sering digunakan itu kamera. Baik, Mas Hariko. Jadi mereka itu mendapatkan kritikan, masukan, kepuasan justru dari komentar-komentar warga di media sosial itu. Baik. Dan kalau dulu memang kalau orang mempromosikan satu fashion itu kan lewat foto di media sosial. Kemudian seiring dengan berkembangnya teknologi editing, sekarang dalam waktu 15 detik itu sudah bisa orang dengan transisi yang cepat sudah bisa mempromosikan 5 busana sekaligus. Baik. Jadi hitungannya satu busana itu 3 detik. Gitu Baik, loh. Mas Hariko. Jadi bisa dikatakan saya sudah datang ke lokasi situ, malam minggu kemarin saya juga ke situ, sore saya juga ke situ. Saya perhatikan hampir semua orang itu menggunakan kameranya masing-masing. Baik. Sehingga lokasi itu menjadi populer, bayangkan kalau setiap orang itu punya follower 500 saja itu semakin terkenal. Dan orang menikmati video-video yang ada di situ. Baik, Mas Hariko. Tetapi setelah saya datang ke situ, itu tampilannya sebetulnya biasa-biasa saja. Oke. Baik, Jadi Mas sekali Hariko. lagi, Baik. yang kelebihan di situ adalah anak-anak ini memahami audien bukan yang hadir saja, Baik. tetapi juga yang ada di dunia maya. Kami dapatkan pandangan Mas Hariko. Anak-anak usia di bawah 17 tahun sudah punya fitur live, itu yang membuat acara ini semakin booming. Oke, nah, oke. Baik, Mas Hariko. Baim dan Indigo itu kan sebetulnya orang konten, orang kreatif, dan orang aktif di media sosial. Mestinya Baim sama Indigo ini betul-betul memahami suasana kebatinan, bahwasanya ini betul-betul dikelola secara gotong royong, sedang rame-ramenya, kemudian dia mendaftarkan, itu menurut saya tidak di waktu yang tepat, sehingga wajar orang menganggap yang mematenkan biasanya yang menemukan, bukan yang mendengar penemuan gitu loh. Ya, baik Mas Hariko, terima kasih untuk pandangannya. Mungkin terakhir penutup dari Mas Ari, bagaimana kemudian juga masyarakat keberatan mengenai hal ini? Singkat saja Mas. Iya, jadi dalam proses permohonan pendaftaran ini ada proses namanya masa pengumuman, yaitu 2 bulan, di mana pada masa pengumuman tersebut pada dasarnya nanti DJKI akan meminta masukan dari masyarakat. Apakah ada keberatan dengan permohonan merek ini gitu, permohonan merek Citayam Fashion Week tersebut. Dan kalau ada keberatan, masyarakat bisa menyampaikan secara tertulis keberatannya tersebut. Jadi oleh karena itulah memang pada akhirnya nanti ketika ada keberatan tersebut,
bagaimana kemudian pihak yang 3 tadi yang mendaftar tadi itu bisa menyampaikan sanggahannya, sehingga dan mampu meyakinkan juga kepada publik bahwa dia punya itikat baik nih dalam mendaftarkan merek tersebut, bukan yang selama ini mungkin dicurigai oleh netizen gitu. Baik Mas Ari, terima kasih kehadirannya, terima kasih memberikan edukasi untuk masyarakat. Mas Hariko juga terima kasih sudah bergabung melalui daring, sudah memberikan pandangannya. Pemirsa, perbincangan ini juga sekaligus menutup jumpa kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan kembali lagi esok, jamnya masih sama, 18.30 waktu Indonesia. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola, pamit, selamat malam. Sampai jumpa.